mempersiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami, mendidik untuk menyelamatkan
Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam jumpa kembali bersama dengan kami dalam Exousia Bible Teaching sore hari ini. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika jalan kita berkabut,
kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Tapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan kita. Jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku, penjagaan Tuhan. Apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku, penjagaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kasih-Nya sungguh sempurna sampai ke seberang langit biru. Oleh karena itu, apalagi yang kita pertahankan di dunia ini Bapak Ibu? Mari segenap hidup kita bagi Tuhan, segenap jiwa kita bagi Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan
pujian ini. Hidupku bagimu, jiwaku milik-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Seutuhnya Tuhan, tak ada yang ku pertahankan, tak ada yang ku sisakan. Segenap jiwa dan ragaku demi kemuliaan-Mu. Mari katakan dengan iman. Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendak-Nya, sampai bertemu muka dengan-Mu. Hidupku milik-Mu Tuhan. Hidupku bagimu, jiwaku milik-Mu. Kami mau serahkan Tuhan. Ku serahkan seutuhnya Tuhan, tak ada yang ku pertahankan, tak ada yang ku sisakan. Segenap jiwa dan ragaku demi kemuliaan-Mu. Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat
kasih. Segenap hidup kami seutuhnya Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab sesungguhnya Tuhan, hidup kami milik-Mu, jiwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Mari Tuhan pulihkan setiap kami, supaya yang kami ingini hanya Tuhan saja. Mari Tuhan pulihkan setiap kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Tuhan, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Sebab yang kuingini Engkau saja, yang kuingini Engkau saja. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kehadiran-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara takkan nilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yang kuingini Engkau saja Tuhan, yang kuingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kehadiran-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara takkan nilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara takkan nilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku
Kepada hamba Allah saya persilahkan. Mari kita katakan pujian ini Bapak Ibu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Katakan dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan lebih sungguh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ya Bapa, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar Bapa, Engkaulah harta terindah kami. Engkaulah pribadi yang paling mulia. Namun tidak mudah untuk kami menjadikan Kristus sebagai harta satu-satunya hidup kami. Tapi kami mau berjuang terus Bapa. Berjuang terus sampai maksimal dan sampai nafas kami berakhir untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya harta abadi dan terindah, termulia bagi hidup kami, Bapa. Saatnya Engkau berbicara kepada kami, Bapa. Hamba mohon sampaikan isi hati. Sampaikan isi hati Bapa kepada kami. Karena kami sangat membutuhkan firman yang keluar dari isi hati Bapa, yang dapat memerdekakan kami dari ikatan dosa kami. Bicaralah Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mau duduk diam tenang, fokus penuh perhatian menghormati kebenaran firman. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu dalam ibadah Exousia Bible Teaching setiap Rabu. Dan saya akan melanjutkan tema khotbah saya, perjuangan yang benar, untuk pertemuan yang kedua atau part 2 ya. Nanti Pak David bisa tayangkan materinya. Jadi perjuangan yang benar, bagian yang kedua. Ayat dasar kita masih Lukas pasal 13 ayat 24 dan Ibrani pasal 12 ayat 1-2, dan ada beberapa ayat yang akan kita baca, tapi saya tidak baca dalam pendahuluan atau pengantar, tapi saya akan baca dalam pertengahan khotbah sesuai dengan slide dan topik pembahasan. Saya mulai dengan Lukas pasal 13 ayat 24. Mohon perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat, dan mohon perhatikan kalimat yang saya bold kuning Bapak Ibu. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sekali lagi, berjuanglah, berjuanglah, bukan hanya berusaha. Berjuanglah, ini kalimat perintah. Berarti sifatnya mutlak, absolut, tak dapat ditawar. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Bukan cuma pintu, sesak. Jadi, kata berjuangnya jelas, tujuannya jelas. Masuk melalui pintu. Dan kita tahu bahwa siapakah pintu itu? Yesus. Pintu yang sesak itu artinya tidak semua orang bisa masuk. Mana buktinya, Pak? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ayat
bagian yang berikutnya. Sebab aku berkata kepadamu, ini kata Yesus. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha, bukan berjuang, berusaha. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, itu pembahasan ayat pertama. Mari kita lanjut Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba, garis bawahi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita hanya diminta, diperintahkan berlomba dengan tekun untuk perlombaan yang diwajibkan oleh Kristus. Jangan berlomba untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Kristus. Dan berlomba dengan tekun, ada kata tekun di sana, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya. Ini berikutnya penekanan jelas dari penulis Ibrani. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, jelas ya. Jadi diminta kita melakukan dengan mata yang tertuju. Jadi ada aturan main. Ada the rule of the game. Ada aturan main yang jelas. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Perhatikan, Tuhan memimpin kita dalam iman, bukan di luar iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi tidak cukup hanya sekedar percaya, tapi kita harus masuk kepada perjalanan iman yang lebih lagi, yaitu iman yang disempurnakan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang, jadi bagi dia, bagi Kristus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Saya review sedikit. Hidup adalah perjuangan sejak lahir sampai mati. Minggu lalu saya sudah bahas bagaimana sebelum seseorang menjadi manusia yang hidup, telah dimulai dengan kompetisi, telah dimulai dengan perjuangan antar sel sperma. Jadi untuk menjadi seorang Johnny Kilapong, menjadi seorang yang bernama Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, atau yang bernama Justin, David, Willa, Novi, atau siapapun. Menjadi seorang manusia diawali dengan sebuah perjuangan. Saling berkompetisi antara sel sperma. Ada berapa peserta yang terlibat dalam kompetisi ini? Ada 300 juta sel sperma seperti pembahasan saya minggu lalu. Setelah itu tersaring hanya ratusan yang tersisa untuk masuk kepada tuba falopi. Untuk tiba pada tuba falopi. Dari 100 lebih sel sperma yang berjuang, dari 300 juta sisa 100 lebih. Maka hanya keluar satu pemenangnya. Untuk tiba pada tempat atau titik sel telur. Perjumpaan dengan sel telur akan masuk pada fase berikutnya, pembuahan. Jadi menjadi seorang manusia itu sudah dimulai dengan perjuangan. Artinya berarti gen yang ada pada kita semuanya unggul. Tidak ada seorang manusia yang terlahir dalam gen yang tidak unggul. Kenapa? Karena telah berhasil mengalahkan ratusan juta sel sperma. Ini perlu ditekankan kepada saya dan saudara. Ya. Nah, minggu lalu kita telah tiba pada pembahasan Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang kita sudah baca tadi. Ini minggu lalu kita sampai slide ini. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saya lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah
untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kita akan bahas ayat ini. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Nah, minggu lalu kita belum bahas ini. Sekarang kita akan bahas. Ayat ini, Lukas pasal 13 tadi, ayat 24, jelas dan tegas. Bahwa Tuhan Yesus meminta orang percaya untuk berjuang. Ini perintah yang disampaikan Tuhan Yesus. Masuk melalui pintu yang sempit atau pintu yang sesak. Ini kalimat Tuhan Yesus, bukan para penulis. Ya. Perjuangan hidup yang benar harus menjadi spirit orang Kristen. Tolong kita mulai tanamkan dalam pikiran dan batin kita bahwa perjuangan hidup yang benar harus menjadi spirit orang Kristen. Karena ada banyak model perjuangan, nanti kita lihat sebentar. Ada banyak model perjuangan hidup, dan kita mulai cek, identifikasi. Saya punya perjuangan hidup ini, perjalanan hidup ini sudah sesuai dengan standar perjuangan hidup yang benar atau belum? Atau masih sama dengan perjuangan hidup orang pada umumnya yang tidak mengenal Allah? Kita harus cek. Kita harus mengidentifikasi positioning kita itu di mana. Sudah on the track pada perjuangan hidup yang benar, seperti yang Kristus mau, seperti standar kehidupan Kristus, atau belum? Sebelum nafas kita berakhir, karena pasti nafas kita akan berakhir. Pasti itu. Kematian itu pasti, Bapak Ibu. Kematian lebih pasti daripada kesembuhan sakit. Karena semua orang yang hidup atau yang hidup sehat atau hidup berpenyakit, mengalami penyakit, pasti mati. Tapi tidak semua orang yang sakit pasti sembuh. Jelas ya? Jelas ya? Artinya, kita harus garis bawahi bahwa semua orang yang hidup pasti mati. Dan kematian lebih pasti daripada kesembuhan orang sakit. Jelas ya? Ini harus mengerti. Harus mengerti. Dan kacamata yang benar tentang kematian adalah, kematian bagi orang percaya adalah jalan keluar, solusi untuk berjumpa dengan Allah. Amin. Ini harus dipahami dengan benar. Agar kita tahu bagaimana memperjuangkan hidup yang benar selama kita hidup. Kita tidak bisa memperjuangkan hidup yang benar di dalam alam kematian. Nggak bisa. Selagi masih hidup, maka kesempatan untuk kita memperjuangkan hidup yang benar seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan diperagakan oleh Tuhan Yesus. Berikutnya. Pemahaman yang benar tentang perjuangan hidup orang percaya. Ini tolong dipahami dengan benar. Pemahaman yang benar tentang perjuangan hidup orang percaya. Dari Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Daniel, Rasul Paulus, Petrus, dan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik tokoh-tokoh ini. Semuanya memperagakan hidup yang penuh perjuangan. Amin. Tidak ada yang tidak berjuang. Dan tidak ada yang perjuangannya setengah-setengah hati. Dan tidak ada yang perjuangannya suka-suka hati. Setengah-setengah hati nggak ada pada orang-orang ini. Suka-suka hati mereka nggak ada pada orang ini. Yang mereka perjuangkan adalah hidup yang sesuai dengan standar kebenaran. Atau sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Amin. Ini bukti di Alkitab. Tidak ada tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan, yang hidupnya tidak berjuang, dan dalam standar kebenaran, dalam track kebenaran, dalam rel kebenaran. Nggak ada, semuanya dalam rel kebenaran. Dari Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Daniel, Rasul Paulus, Petrus, dan Tuhan Yesus adalah tokoh satu-satunya model kehidupan yang benar bagi saya dan saudara. Tidak ada tokoh Alkitab yang hidup yang mudah dan tanpa mengalami kesukaran. Musa adalah contoh nyata. Musa menukar kesenangan Mesir dengan penderitaan di padang gurun. Musa tukar. Ini adalah sebuah keputusan. Meresponi panggilan Allah. Musa harus meninggalkan kesenangan, kenyamanan, segala kemudahan dan fasilitas istana. Dan harus meninggalkan status sebagai calon pewaris takhta. Bayangkan dia tinggal di istana, bukan sekedar seorang orang pelayan istana, tapi dia adalah seseorang yang sangat penting. Bahkan Musa diandalkan oleh Firaun untuk memenangkan peperangan demi peperangan. Karena Musa orang yang sangat cerdas dan berkarakter baik.
Tapi Musa memilih untuk meninggalkan. Contoh Musa. Musa menukar kesenangan Mesir dengan penderitaan di padang gurun. Bukan kata saya, kata Ibrani. Kata Alkitab, jelas. Ini ada contoh orang-orang yang memiliki hidupnya sesuai dengan rel kebenaran firman Allah. Sesuai dengan standar hidup yang Allah tetapkan bagi orang benar. Berikutnya. Semua tokoh Alkitab yang hidup benar di hadapan Allah, perhatikan, semua tokoh Alkitab yang hidup benar di hadapan Allah dijalani dengan penuh perjuangan. Nuh contohnya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita jadi Nuh, kita bisa komplain sama Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba Tuhan suruh Nuh bangun bahtera. Di tengah-tengah tidak ada masalah, tidak ada bencana alam. Bahkan membangun bahtera pun kurang lebih 90 tahun. Bukan 1 bulan. Bukan 9 minggu. Bukan 9 bulan. Bukan 9 tahun. Kurang lebih 90 tahun. Mengerikan. Mengerikan. Sudah berapa lama kita menunggu jawaban Tuhan atas persoalan? Sudah berapa lama kita dibentuk? Baru 3 tahun sudah mulai mengeluh. Baru 1 bulan sakit sudah mulai mengeluh. Baru nggak ada uang 1 bulan sudah mulai mengeluh. Nuh membangun bahtera sehingga orang bilang dia itu gila. Kenapa? Dan bangun bahtera, perahu besar ini bukan di laut, bukan di laut. Di atas gunung. Kira-kira yang gila siapa kira-kira? Kira-kira yang gila siapa kira-kira? Orang di zaman itu nggak mungkin percaya. Tapi Nuh melakukan sesuai dengan perintah Allah. Itu kata Alkitab. Amin. Catat itu. Tapi Nuh melakukan sesuai dengan perintah Allah. Itu sebabnya dia memperoleh kasih karunia dari Allah. Amin. Itu kata Alkitab. Dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Allah. Membangun bahtera di atas gunung selama kurang lebih 90 tahun. Itu apakah kalau bukan karena Nuh taat kepada Allah. Dan ini perjuangan Bapak Ibu. Pasti capek. Dan di zaman itu pasti belum ada contoh bikin bahtera. Perahu yang besar, nggak ada model. Tapi Tuhan kasih detail ukurannya. Bagaimana cara buatnya. Wow. Nuh bukan seorang insinyur. Insinyur bangunan. Bukan. Bahkan Nuh bukan nelayan. Tidak terbiasa membuat kapal atau perahu. Besar lagi Bapak Ibu. Ini contoh bahwa tidak ada tokoh di Alkitab yang hidupnya berjalan di hadapan Allah dan berjalan bersama Allah, hidupnya benar tanpa perjuangan atau mudah, nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Karena konsep perjuangan hidup yang benar dalam Alkitab itu bukan adalah penindasan. Amin. Bukan dalam rangka menindas kita, bukan dalam rangka membuat kita tersakiti, bukan dalam rangka menganiaya kita walaupun itu aniaya. Bukan, tapi dalam rangka memberikan solusi atas hidup yang benar. Makanya begini Bapak Ibu. Kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Ternyata Tuhan Yesus minta ikutlah aku. Tuhan Yesus minta harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Tapi itu adalah solusi kehidupan kekal. Amin. Ada banyak solusi masalah hidup. Tapi masalah keabadian, masalah kekekalan. Karena dosa itu adalah hutang dan masalah kekekalan. Karena orang karena bisa selesaikan masalah dosa, maka dia akan binasa kekal. Amin. Hanya satu solusinya. Ikutilah hidup Kristus Yesus. Itulah solusi kehidupan kekal. Bukan sekedar percaya. Bukan sekedar kita menganggap ketika percaya Yesus diluputkan dari api kekal. No, itu solusi hidup kekal. Maka diizinkan untuk kita bisa mengalami penderitaan. Karena itu sesuai dengan tesis yang ada Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi dikutuk. Bumi yang dikutuk. Maka karena bumi dikutuk kita harus berjuang. Jangankan jadi orang benar, jadi manusia aja berjuang tadi saya bilang. Sel sperma saling mengalahkan ratusan juta, 300 juta sel sperma. Jadilah satu manusia. Memang hidup itu penuh perjuangan. Tapi penuh perjuangan itu tatanan. Bukan bencana. Itu tatanan Allah. Semua orang hidup harus berjuang. Tapi
bukan perjuangan normal. Nanti kita akan kasih contoh. Apa itu perjuangan normal yang pada umumnya? Dan apa bedanya dengan perjuangan kita orang percaya? Mari kita lanjut. Contoh berikutnya. Gereja mula-mula adalah contoh konkret. Mengalami aniaya dan penderitaan yang berkepanjangan. Tapi ingat, dalam kontrol dan rencana Allah. Amin? Jelas? Jadi, Tuhan mengizinkan gereja mula-mula mengalami aniaya dan penderitaan. Bukan di luar kontrol, bukan di luar rencana Allah. Semua dalam kontrol Allah, semua dalam kedaulatan Allah, dan sesuai rencana Allah. Kalau semua dalam kontrol Allah, sesuai dengan tatanan Allah, sesuai dengan sistem dan cara kerja Allah, sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan, sesuai untuk menggenapi rencananya bagi orang percaya, yaitu setiap orang diselamatkan. Saya sudah membahas minggu yang lalu dalam memaknai kesetiaan Allah di hari Minggu. Dalam rangka menyelamatkan kita, dan arti dari keselamatan versi Kristus, versi Injil Kristus adalah dikembalikan setiap orang pada rancangan Tuhan semula. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Hidup sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Mengenakan hidupnya Kristus dalam kehidupan orang percaya. Itu. Lanjut. Nah sekarang kita mau cek dulu. Yang bukan perjuangan hidup orang percaya itu apa, Pak? Pasti kita bertanya dong. Apa bedanya dengan orang yang di luar sana juga berjuang, Pak? Semua ini kan hidup perjuangan, betul sekali. Nah, mari kita lihat. Yang bukan perjuangan hidup orang percaya. Yang pertama, mencari uang. Perjuangan hidup orang percaya bukanlah mencari uang. Itu perjuangan biasa, normal. Menuntut ilmu, itu semua orang juga lakukan. Mencari jodoh apalagi. Itu semua juga orang melakukannya. Ya, tidak harus jadi orang Kristen. Yang bukan perjuangan hidup orang percaya yang berikutnya. Memiliki rumah mewah. Semua orang juga pengen memiliki rumah mewah kok. Apa bedanya dengan kita? Memiliki mobil mewah. Membangun usaha. Semua orang pengen bangun usaha. Memiliki kekuasaan. Semua orang pengen punya kekuasaan. Apalagi? Yang bukan perjuangan hidup orang percaya. Sembuh dari sakit. Semua orang pengen sembuh dari sakit. Termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Lalu apa bedanya dengan kita? Keluar dari kemiskinan. Semua orang yang tidak mengenal Allah pun pengen keluar dari kemiskinan. Ya, itu soalnya saya namakan ini perjuangan hidup normal. Yang bukan perjuangan hidup orang percaya. Jadi, apakah perjuangan hidup orang percaya? Mari kita bahas. Ya. Berjuang untuk hidup dalam kebenaran Injil Kristus. Jadi kalau ditanya, apa sih perjuangan hidup yang benar bagi orang percaya? Cuman satu. Berjuang untuk hidup dalam kebenaran Injil Kristus. Tidak boleh di luar kebenaran Injil Kristus. Nanti banyak ayat yang kita akan bahas nanti ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya lagi. Mengapa orang percaya harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran Injil Kristus? Ini harus dipertanyakan secara kritis. Tidak boleh kita sekedar jadi orang Kristen, percaya, ke gereja, terus nggak mau bertanya, tidak mau mendalami, tidak mau memikirkan bagaimana menjadi orang Kristen yang benar, Kristen yang militan, Kristen yang seperti Kristus harapkan seperti apa. Kita harus pertanyakan terus dan perkarakan. Karena ini sesungguhnya perjuangan hidup yang benar. Kenapa? Karena perjuangan hidup yang benar ini berdampak bagi kehidupan kekal. Tidak ada perjuangan hidup yang bisa memberikan kehidupan kekal selain satu. Berjuang untuk hidup benar dalam Injil kebenaran Kristus. Harus. Karena tidak ada keselamatan di luar Injil Kristus. Nggak ada. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Nggak ada. Ini harus menjadi perjuangan yang serius. Nggak boleh cuma setengah-setengah hati atau suka-suka hati. Mari kita lanjut ya. Tadi pertanyaan, mengapa orang percaya harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran Injil Kristus? Ini jawabannya. Slide berikutnya ya. Karena sangat bertentangan dengan kodrat dosa yang menguasai manusia. Yang keinginannya hanya untuk melayani nafsu jahat manusia. Jadi kenapa kita berjuang? Nggak bisa cuma jalani biasa hidup ini. Karena dalam diri manusia ini ada kodrat dosa yang memang selalu melahirkan nafsu, keinginan-keinginan jahat untuk dilayani, untuk dipuaskan, agar manusia tunduk pada hukum dosa dan menjadi budak dosa. Makanya harus berjuang. Kodrat dosa
tidak dapat diubah menjadi kodrat ilahi tanpa perjuangan yang serius. Makanya Tuhan minta, berjuanglah masuk mulai pintu yang sempit, yang sesak, karena banyak orang akan berusaha namun tidak bisa masuk. Siapakah pintu itu? Kristus. Makanya Kristus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, kata jalan, kebenaran, hidup bukan sekedar menunjukkan bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesus kehidupan. Tidak sekedar itu. Ada makna yang lebih dalam daripada itu. Maksudnya agar kita mengikuti kehidupan Kristus, mengikuti jalan hidup Kristus, dan mengikuti kebenaran Kristus. Karena melalui kebenaran kita dimerdekakan dari dosa. Amin. Harus betul-betul kita menjaga, memperhatikan keinginan mata. Mata ini punya keinginan. Daging ini punya keinginan. Keinginan daging, betul? Dan keangkuhan hidup. Jadi mata ini punya keinginan. Bukan matanya ini. Dari kodrat dosa itu. Yang melahirkan keinginan-keinginan jahat untuk dilayani dan dipuaskan setiap saat. Makanya agar itu tidak bisa dilayani, maka kita harus berjuang. Dalam apa? Dalam Injil kebenaran Kristus. Nggak bisa berjuang tanpa dasar kebenaran Injil. Nggak bisa. Tidak ada orang yang bisa merdeka dari dosa tanpa kebenaran Injil Kristus. Makanya Yohanes 8 ayat 44 berkata, kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Amin. Tidak ada kemerdekaan di luar kebenaran. Tidak ada kehidupan yang merdeka di luar Kristus. Nggak ada. Merdeka artinya kita tidak menjadi budak dosa. Kita merdeka dari perbudakan akan dosa. Kita manusia yang memiliki tatanan, yang terikat dengan sistem, yang terikat dengan kodrat. Salah satunya tatanan kodrat sistem kita adalah manusia itu lahir dari 0 tahun. Nggak bisa langsung lahir 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nggak ada. Artinya tunduk pada hukum proses. Maka semua manusia itu pertumbuhannya progresif. Amin. Semua by proses, termasuk Tuhan Yesus, tunduk pada hukum proses. Maka Tuhan Yesus pun ketika datang sebagai manusia, harus tunduk pada hukum proses sebagai seorang manusia yang memiliki terikat dengan tatanan hukum secara biologis, hukum secara kemanusiaan. Dari tubuhnya ada sistem pertumbuhan dari waktu ke waktu sesuai dengan usia. Secara psikologi, secara jiwa ini bertumbuh sesuai dengan usia. Amin. Semuanya by proses. Makanya kalau bicara tentang kekristenan, sangat sesat, sangat keliru ketika orang selalu menekankan cara kerja Allah instan. Semuanya instan. Gak ada di Alkitab instan. Tidak ada. Penciptaan alam semesta aja pun semua dengan tahapan demi tahapan. Betul? Semua ada tahapan, semua by proses. Memang cara kerja Allah semua by proses. Tidak ada yang instan. Kenapa? Proses ini sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan tatanan Allah yang ada dalam pikiran Allah, dalam pribadi Allah, diinstal dalam hukum alam semesta yang kita belajar sebagai dalam ilmu namanya kosmologi, diinstal dalam diri manusia sehingga manusia itu bertumbuh sesuai dengan usia yang namanya adalah hukum biologi, diinstal dalam jiwa manusia sehingga jiwa manusia kesadarannya bertumbuh sesuai dengan perkembangan usia yang namanya psikologi. Seperti itu. Dan ilmu-ilmu yang lain. Semua dari pikiran Allah diinstal. Bukan di luar pikiran Allah. Hukum-hukum yang kita kenakan sekarang, semuanya itu berlaku sampai nanti di keabadian. Semua. Karena semua dari pikiran Allah. Dan semua by proses. Semua by proses. Makhluk hidup pun, binatang, hewan, semua itu lahir dari kecil dulu. Betul? Sampai gede. Sesuai dengan usia. Jadi tidak ada yang instan. Kekristenan memiliki kodrat ilahi, menjadi serupa dengan Kristus, itu semua itu by proses. Dan semua itu dengan perjuangan. Harus dengan perjuangan. Dan semua bertumbuh sesuai dengan waktu. Tidak ada orang yang percaya langsung berubah. Jadi serupa dengan Kristus. Nggak ada. Lanjut. Apakah mungkin, Pak, kita bisa mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi? Bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa? Bisa. Kenapa? Bukan saya yang katakan.
Alkitab berkata bahwa hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di sorga. Kesempurnaan Bapa tidak bisa kita capai, tapi kita diminta sempurna sesuai dengan standar yang Bapa tetapkan sebagai standar calon warga kerajaan Allah. Kristus adalah model. Dialah yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita yang akan menjadi saudaranya Kristus nanti harus mengikuti gaya hidup Kristus agar berangsur-angsur berproses untuk menuju kepada tingkat pencapaian kesempurnaan seperti Bapa, serupa dengan Kristus pada waktunya. Amin. Jelas ya? Bagaimana caranya, Pak? Mari kita lihat. Satu-satunya cara hanya bisa berjuang di dalam jalan kebenaran Kristus, yaitu mengenakan kehidupan Kristus. Karena itulah arti percaya yang sesungguhnya. Jadi mengenakan pikiran Kristus itu arti percaya, pikiran dan perasaan. Mengenakan kehidupan Kristus itulah arti percaya. Bukan begini, percaya adalah pengakuan, keyakinan dalam pikiran. Mengakui dalam pikiran. Merasakan dalam hati. Nggak bisa. Yang namanya percaya kepada Kristus berarti keputusan untuk hidup seperti Kristus hidup. Itu namanya percaya yang benar. Itu standar hidup orang percaya yang benar. Lanjut. 1 Yohanes 2:6. Perhatikan baik-baik. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama, harus sama. Sama kalau bulat-bulat. Kalau di segitiga, segitiga. Kalau dia love, harus love. Sama, ini begitu tuh. Jangan Tuhan bilang love, kita bikin segitiga. Nggak bisa, itu nggak sama. Tapi kalau Tuhan bilang harus love, harus bulat, maka hidup kita harus bulat. Bulat-bulat sama seperti Kristus. Itu maksudnya. Nah, ini nanti saya akan bahas minggu depan, Bapak Ibu. Apa arti kata wajib 1 Yohanes 2:6? Kita akan bahas minggu depan, ya. Apa sih arti kata wajib? Hidup sama seperti Kristus. Kita akan bahas kata per kata. Supaya kita betul-betul tercelik, tersingkap, terbuka, tersadar bahwa memang itulah perjuangan hidup yang sesungguhnya. Dan pasti bisa, karena caranya diperagakan oleh Kristus Yesus sendiri. Amin. Haleluya. Saya rindu nyanyikan satu pujian ini. Aku memilihmu Tuhan. Yang belum tahu kita belajar sama-sama Pak Ibu ya. Saya melihat kata-kata ini sangat penuh makna. Penuh makna Bapak Ibu. Kita harus pilih Tuhan, ikut Tuhan aja. Ya. Memilih untuk mengikuti gaya hidup Kristus adalah pilihan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari katakan sama-sama pujian. Haleluya. Aku memilihmu Tuhan, bagiku kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Amin. Hidupku telah kau beli dengan darah yang suci, dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi, bukannya aku. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Aku memilihmu Tuhan, memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu Tuhan, ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli, diriku telah kau beli dengan darah yang suci, dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini, hidupku
yang sekarang ini bukannya aku lagi. Mari bangkit berdiri sama-sama, katakan pujian ini. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia, dan kemegahannya rela ku tinggalkan, rela ku tinggalkan, dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, dan bumi yang baru. Kerinduan indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia, dan kemegahannya rela ku tinggalkan, rela ku tinggalkan, dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang, kini mataku memandang. Tuhan Yesus kan datang, Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Kerinduan, lebih lagi katakan, indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia, amin, dan kemegahannya, yes, rela ku tinggalkan, dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang, kini mataku memandang, amin. Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru. Kerinduan, kerinduan, langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Kerinduan hati. Bapa, kami bersyukur kami dapat mengenal Engkau Tuhan, sehingga keindahan dunia tidak dapat memperbudak hidup kami. Dan kami bangga kami dapat mengenal kebenaran dari Injil yang murni Tuhan. Kami bersyukur hanya dengan kebenaran Injil Kristus hidup kami merdeka dari dosa. Bapa, berkati semua yang selalu mengikuti ibadah ini. Apapun pergumulan mereka, Tuhan berikan kekuatan untuk mereka menghadapi. Berjuang untuk memperjuangkan hidup yang benar, seperti perjuangan dan standar hidup Kristus teladan kami. Mari, ulurkan tanganmu, curahkan berkat bagi kami semua. Angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa tercurah bagi saya dan saudara. Cinta kasih, persekutuan dari Tuhan Yesus, perlindungan dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Tuhan Yesus menyertai kita. Dan pimpinan tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai. Dan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita orang-orang kudus, hidup kekal bersama Kristus di surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa berikan like,
komen dan share dan subscribe. Dan juga bagikan kepada teman-teman, saudara, atau keluarga Bapak Ibu, sehingga mereka juga diberkati dengan ibadah-ibadah dari GSK Eksosia. Dan kita akan ketemu nanti di hari Minggu jam 9.30 WITA. Hari Minggu jam 9.30 WITA saya akan tuntaskan tema khotbah memaknai kesetiaan Allah bagian yang terakhir. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.